Halo sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya tetap berdoa dan berharap teman-teman semua selalu kuat dan sehat, bahkan sukses dalam apapun yang Anda kerjakan saat ini teman-teman. Ya, itulah harapan saya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan saya kali ini, saya minta dukungan teman-teman dengan menekan tombol subscribe di bawah video yang Anda sedang nonton. Tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya ya. Jika video ini bermanfaat, khususnya para VTuber, share ke teman-teman Anda untuk memberikan informasi yang terbaru seputar VTube teman-teman ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan lanjut kepada pembahasan kali ini. Saya akan membahas seperti pada tampang saya. Setelah saya menyadari dan ada di dalam VTube, ternyata VTube itu berbahaya teman-teman ya. Tolong untuk diperhatikan video ini baik-baik teman-teman sampai selesai ya. Nah, apa bahayanya VTube? Oke teman-teman. Nah, saya mau sampaikan bahwa ada 3 hal bahaya daripada VTube ya. 3 hal. 3 ya. Yang pertama, VTube itu membuat orang selalu berbohong ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak tenang memikirkan orang ya. Kemudian yang ketiga adalah pusing cari konten untuk membuat konten yang menjelek-jelekkan ya. Nah, ini untuk para haters ya. Jadi 3 bahaya untuk para haters, 3 bahaya VTube, yaitu haters hidup dalam kebohongan ya. Bagaimana tidak? Dari pertama membuat video tentang VTube, dikatakan bisnis VTube adalah tipu-tipu. Saya mau katakan, mana yang ditipu? Tunjukkan kepada kami semua mana yang ditipu, kena tipu daripada VTube. Iya kan? Sampai sekarang tidak ada yang tertipu di VTube. Ini sudah masuk tahun 2021. Kemudian dia mengatakan bahwa VTube itu hanya bisa membeli mobil mainan setelah 1 tahun dari Tokopedia. Saya sudah menunjukkan kepada Anda semua beberapa member yang berhasil membeli mobil, bukan mobil mainan, tapi mobil benaran. Fortuner, Expander. Teman saya beli Expander ya. Kemudian di komen-komen saya mengatakan bahkan ada yang membeli rumah dari VTube. Jadi apakah Anda mengatakan bahwa hanya beli mobil mainan setelah 1 tahun menjalankan VTube? Udah banyak yang berubah. Belum 1 tahun saja sudah banyak yang dirubah dari VTube. Cuma kan haters tidak tahu, tidak mengerti, iya kan? Nah, kemudian dikatakan bahwa memfitnah lagi tidak ada izin OJK. Nah, sampai kapanpun OJK tidak akan memberikan izin langsung dari OJK langsung. Karena apa? VTube bukan LJK, Lembaga Jasa Keuangan. Kemarin saya membahas video memberikan kepada Anda bagaimana kita masuk untuk mengakses, untuk melihat NIB-nya kita, VTube ya. Langsung dari PC saya rekam dan membukakan kepada Anda. Dan juga tidak lama orang tua mengupload video yang juga bisa membuka NIB nomor induk berusaha daripada VTube. Walaupun dia menjelaskan dan mempelintir lagi penjelasannya ya, dengan menekankan INSW. Padahal INSW itu adalah satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang juga bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. Tahun 2017 mereka mengusulkan bahwa kalau bisa INSW langsung dibawa langsung dibawa pemerintahan atau presiden ya, tidak lagi dibawa Kementerian Keuangan tetapi langsung dibawahi presiden. Itu 2017, tapi saya nggak tahu sekarang apakah itu jadi. Nah, itu yang dia tonjolkan seolah-olah
INSW itu hanya untuk proses trading. Nah, INSW itu adalah untuk suatu lembaga yang mengelola sistem informasi dengan satu jendela, ya. Dan ini terintegrasi dengan sistem jaringan internet yang ada di nasional Indonesia. Jadi artinya kenapa VTube bisa melakukan, artinya mengisi data-data semua dan bisa membaca jika itu tidak sesuai dengan nomor NIK, karena ada INSW yang berperan di dalamnya. Nah, gitu teman-teman. Tapi bukan cuma mengurusi yang katakan oleh orang tua, mengurusi proses trading. Lembaga atau satuan tugas yang resmi di bawah Kementerian Keuangan itu NSW, ya. Oke. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa foto-foto aparat TNI, Polri, pejabat itu rekayasa. Nah, saya kan sudah menyampaikan kepada Anda semua. Bahkan sekelas Kominfo pun join di VTube, itu dari Palembang, dan dia langsung berbicara sendiri apakah itu rekayasa. Setelah saya mengupload video dulu yang menjelaskan tentang foto-foto aparat, saya dihubungi oleh seorang polisi dari Bogor. Dia melihat video saya dan mengatakan bahwa saya adalah anggota polisi yang asli, tidak seperti yang dikatakan para haters. Anda bisa mencari video saya sudah membahas itu, ya. Jadi haters ini hanya membahas, ya itu tadi saya bilang berfitnah, bahaya fitnah kan buat haters. Kemudian dikatakan bahwa VP nggak laku. Di mana Anda tahu? Kalau Anda bisa masuk di exchange counternya VTube, Anda akan melihat orang yang antri. Anda scroll ke atas, itu banyak sekali yang antri untuk mencari VP. Tapi VP nggak ada, langka. Ya. Jadi kalau mau jual VP tinggal masuk exchange counter aja, matchingkan dengan orang yang ingin membeli VP yang ada di dalam banyak. Jadi yang ada di dalam exchange counter itu ada ratusan VP itu bukan orang yang menjual VP, tapi orang mencari VP. Tinggal dikonekkan aja, dimatchingkan, ya. Ada cara-caranya semua. Tapi kan haters tidak bakalan ngerti. Dia hanya menjelaskan dari luar. Itulah tadi saya bilang bahayanya VTube untuk para haters, ya kan? Hidup dalam kebohongan dan fitnah belaka, ya. Nah, kemudian dia katakan NIB lagi yang terakhir dibahas. Dia berhasil membuka NIB. Jadi NIB kita diakses dari manapun bisa. Artinya resmi, diterbitkan oleh OSS. Jadi OSS itu adalah suatu lembaga non kementerian, ya, yang diawasi oleh Kementerian Keuangan, yang memberikan izin terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh OSS untuk dan atas nama menteri serta pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, memberikan izin usaha kepada pemilik usaha sesuai dengan bidang usahanya. Itu OSS, teman-teman. Terakhir dia membahas NIB, ya, nomor induk berusahanya VTube. Nah, artinya kan Anda mau bertanya legalitasnya VTube. VTube di Indonesia legal, resmi. Ada NIB-nya, nomor induk berusahanya jelas, ya. Kemudian ada nomor NPWP-nya. Ada jelas, harus punya tanggung jawab untuk membayar pajak. Kemudian jelas nama perusahaannya. Anda masih bertanya, VTube ilegal, masih menunggu dari OJK. OJK tinggal menyuruh, mengarahkan kalian untuk melihat sendiri, iya kan? Tapi bukan OJK yang mengeluarkan izin dengan tulisan dengan ini hari ini OJK mengeluarkan izin untuk VTube. Enggak ada. Itu hanya otak yang tidak kesampaian yang selalu bertanya-tanya tentang seputar itu. Nah, kemudian NIB ini dipelintir oleh si kakek, ya kan? Menjelaskan katanya seolah-olah itu proses trading, ya, yang dijelaskan di videonya tadi juga saya sudah sampaikan. Nah, itulah bahayanya VTube untuk haters yang pertama. Yang kedua, tidak tenang mikirin member, ya. Pak Tua dan member-membernya itu nggak tenang mikirin member VTube. Udah berapa VPoint-nya orang yang menjalankan VTube, iya kan? Karena Pak Tua tidak bisa memberikan poin kepada member-membernya. Dia hanya bisa menebarkan atmosfer negatif. Dia bisa menebarkan kebencian sama member-membernya. Sehingga yang berkomentar dalam video-video saya, banyak yang berkomentar tetapi tidak pada tujuannya. Bukan videonya yang dikomentar, tetapi cara bicaranya lah,
apanya lah. Iya wajar lah kalau saya salah bahasa Inggris, saya orang Indonesia, bahasa Indonesia aja sering kepleset apalagi Inggris, iya kan? Jadi simpel aja gitu teman-teman ya. Makanya kalau ada yang ngomong seperti saya bilang, coba tunjukkan video Anda dong yang saya bisa ikuti, iya kan? Tetapi kan tujuan saya adalah baik, memberikan informasi yang benar-benar, bukan fitnah, tetapi yang saya lihat. Coba Anda lihat pada deskripsi saya pada YouTube tentang saya. Anda bisa tahu nggak? Di situ saya menjelaskan apa yang saya bahas di video saya. Hak saya bisa berbicara pada YouTube saya. Saya menyampaikan informasi pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya, bukan pengalaman orang lain, tetapi pengalaman pribadi saya. Iya kan? Jadi saya nggak pernah memfitnah orang. Tapi yang saya sampaikan adalah yang terjadi sekarang. Kenapa saya sampaikan VTube? Karena saya kerjakan VTube dan saya ada dalam VTube dan tahu sistem daripada VTube. Gitu teman-teman. Iya kan? Nah, jadi yang kedua, tidak tenang mikirin member VTube. Nah, itu yang kedua untuk haters. Bikin postingan-postingan lah. Katanya VTuber itu atau orang yang menjalankan VTube orang rebahan lah, buang-buang kuota lah. Padahal mereka pusing mikirin orang yang menjalankan VTube bagaimana mau membuat postingan-postingan yang fitnah. Itu kan menghabiskan kuota yang sia-sia. Tidak ada gunanya hanya memfitnah orang. Daripada hanya membuat postingan yang tidak berdasar, membenci VTube, lebih baik join VTube, tidak ada ruginya. Satu saat bisa Anda dapatkan duit dari situ, ya kan? Cobalah ubah pola pikir Anda ya untuk para haters. Cerdas dong dikit gimana nih? Gimana cerdas dikit mikir daripada pusing komen-komen negatif, ya kan? Kan Anda beli kuota juga, orang VTuber juga beli kuota untuk menjalankan misi. Iya kan? Anda juga tetap beli kuota. Memang Anda tidak beli kuota, masih pakai isi-isi pulsa yang lama. Kemudian Anda akan nelpon sesama member-member Anda, member Pak Tua. Kemudian nanti disedot habis pulsa Anda kalau Anda menelpon, tiba-tiba disedot. Iya kan? Karena ada NSP di dalam. Jadi gitu, daripada pusingi member lebih baik join VTube lah ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah selalu berpikir bisa-bisa stres. Yang ketiga bisa stres ya. Jadi para haters di luar sana bisa stres mikirin terus ya. Kemudian udah stres tidak dapat duit lagi ya. Yang ada dipelihara hanya caci maki, ngomong-ngomong sama member orang menjalankan VTube. Memang rugi apa yang dirugikan dari member VTube? Apa yang Anda dirugikan dari member VTube? Uruslah diri Anda sendiri. Konsultasi sama Pak Tua, apa yang bagus untuk dikerjakan. Atau minta gerobak sama Pak Tua untuk bisa Anda jual gorengan kah gitu, ya. Musim-musim hujan gini gorengan laku loh ya, dicari di mana-mana. Itu bisa lebih bagus daripada stres, Anda stres. Jadi itulah bahayanya VTube teman-teman selama saya lihat ya. Untuk para haters, yang pertama haters hidup dalam kebohongan, fitnah. Ya, mulai dari leadernya ya itu Pak Tua itu telah tua sampai ke member-membernya itu pusing. Kemudian yang kedua itu tidak tenang mikirin member. Yang ketiga adalah pusing, bisa stres ya. Daripada stres lebih minta dana sama Pak Tua untuk jual gorengan. Itu yang ketiga ya. Kemudian bahayanya untuk para member VTube teman-teman. Ada bahayanya juga VTube ini untuk member VTube. Coba disimak baik-baik ya. Yang pertama bahaya VTube untuk member VTube itu adalah banyak duit ya. Khususnya kalau sudah masuk di gold itu udah mulai terasa duitnya. 2 hari yang lalu saya Zoom dengan leader saya Pak Adi Haris. Dia sempat ngomong Zoom dengan tim saya juga, yang ngomong bahwa tiap hari itu kurang lebih 5 juta masuk. Nah, bahayanya apa kalau member VTube? Banyak duit bisa dicuri maling uang Anda. Jadi hati-hati untuk para member VTube ya. Banyak duit bisa dicuri maling ya. Kebanyakan duit atau nanti bahaya nanti salah taruh di mana-mana uang Anda banyak. Itu bahayanya untuk para VTuber yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahayanya bisa jadi besar kepala. Kenapa? Banyak daripada VTuber ya, khususnya gold, platinum, diamond itu bisa beli mobil, udah bisa beli rumah. Otomatis kalau tidak bisa jaga hati, ini bisa jadi besar kepala
artinya jadi lupa semuanya ya. Itu bahayanya untuk para VTuber ya. Tetapi saya percaya dan yakin bahwa VTuber itu adalah orang-orang yang rendah hati melewati proses dari 0,3, 0,6 sampai ratusan masuk di Vpoint sudah biasa dimaki-maki. Nah, entah kalau haters yang dapat uang seperti itu bisa jadi sombong dan lupa diri. Tidak dapat apa-apa saja udah nyinyir-nyinyir ya, apalagi kalau dia dapat duit. Nah, jadi itu yang bahayanya buat member VTube, yaitu bisa besar kepala ya. Nah, karena bisa beli mobil baru, ya kan? Kemudian bahayanya juga waktu menggunakan mobil itu bisa apalagi kan mobil keren ini, bisa rusak ketika jalan di jalanan rusak atau digores-gores atau dipecahin maling. Itu bahayanya untuk para VTuber. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa banyak anak. Kenapa? Karena mereka kan bilang haters ini kaum rebahan. Jadi VTuber itu, kita menjalankan VTube dikatakan kaum rebahan. Ya iya memang. Kita rebah. Saya pernah sakit jalan VTube. Ya masuk terus Vpoint. Kita rebah. Nah, kalau Anda di rumah terus, khususnya yang Platinum Diamond ini, yang masih produktif kan, rebahan terus, apalagi dengan istri di samping kan, hujan-hujan gini, wah kan bisa berkembang biak lagi teman-teman buat anak dan bisa jadi banyak anak. Itu bahayanya VTube untuk para member VTube, ya kan? Jadi ya luar biasa kan? Nah seperti itu teman-teman ya, yang saya sampaikan video ini luar biasa. Nah, jadi bahayanya VTube itu untuk para haters dan member. Ada bahayanya ya. Tetapi lebih baik jadi member daripada jadi haters. Jadi selama saya ada di dalam VTube, saya melihat bahwa VTube itu berbahaya. Inilah bahayanya VTube ya. 3 bahaya untuk haters, 3 bahaya untuk member VTube ya. Tapi jauh lebih bagus kalau kita jadi member VTube. Karena memang beresiko ketika kita banyak duit ya. Tetapi jauh lebih beresiko ketika tidak punya duit, tidak punya uang. Karena kita hidup di dunia ini serba uang. Apalagi kalau di kota, apapun yang kita kerjakan uang semua. Kalau di kampung sih masih mendingan. Jadi kalau yang orang-orang kampung yang nyinyir yang masih mendingan, masih bisa tanam padi, bisa cari lauk pauk di sungai, mancing, iya kan? Tapi kalau yang di kota semua serba duit. Lebih baik kerjakan VTube, VP Anda bisa masuk jual di exchange counter. Di exchange counter kan banyak yang antri cari VP aja yang kurang. Tapi kan haters nggak ngerti, apalagi Pak Tua nggak ngerti, ya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini memberikan perbandingan ya buat Anda semua, buat teman-teman semua. Untuk para VTuber, jangan lupa check in, tonton terus konsisten sampai 10/10. Kemudian klaim ya. Untuk yang baru join, aktifkan misi gratisnya sehingga Anda bisa mengumpulkan Vpoint yang lebih besar dan kita akan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Go Diamond.